kalau kita baca dari kitab Musa, beberapa orang yang menyentuh itu akan mati, Bapak Ibu. Itu tidak sembarangan disentuh tabut itu. Tahu Bapak Ibu apa isinya? Nah, mesti belajar sekolah minggu nih ya, kalau nggak tahu itu. Masa itu nggak tahu. Nah, itu isinya adalah apa? Tuhan, pada kesempatan ini kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami kembali mau belajar firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hidup tanpa firman-Mu, hidup kami akan kacau. Hidup kami tidak ada pengharapan. Dan hidup kami akan mengalami keterpurukan, baik masalah kehidupan maupun jiwa kami. Maka dengan itu Tuhan, kami mau terus tunduk dalam otoritas firman-Mu. Kami mau buka hati kami untuk ditaburkan lewat setiap firman yang akan kami baca, renungkan, bahkan dengarkan. Biarlah lewat kebenaran firman pagi ini yang akan ditaburkan, itu menjadi landasan kami, menjadi dasar bagi kami, menjadi fondasi bagi kami untuk memasuki di tahun yang baru ini. Dan juga sekaligus menjadi kekuatan kami untuk melewati di tahun yang baru ini. Kami percaya bahwa ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak persoalan yang akan kami hadapi di tahun ini. Kami percaya pertolongan Tuhan melalui firman akan terus kami dikuatkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya. Amin. Baik, selamat pagi bagi kita semuanya. Shalom. Apa yang perlu dibaharui, apa yang perlu diubahkan memasuki tahun yang baru ini? Maka tentunya kita memiliki harapan, kita tahun demi tahun kita makin lebih baik. Amin ya. Saya dan kita semua memiliki harapan itu, tahun demi tahun kita makin lebih baik. Untuk memasuki di tahun yang baru ini, satu renungan firman yang akan kita baca dan sekaligus menjadi landasan kita untuk menguatkan kita di tahun 2023 ini. Baik, kita langsung saja membuka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 7, ayat yang kedua sampai 14. Nah, di bawah satu perikop firman Tuhan berbunyi di sana, orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Ayat yang kedua demikian firman Tuhan, sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. 1, 2, 3, ya. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel bersyukur kepada Tuhan bagi perkara Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, memecah orang Filistin itu dan memukul mereka dalam sampai memiliki berdekat.
Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Nah, Bapak Ibu, tema kita pada kesempatan ini adalah sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Itu di ayat yang ke-12 bagian B di sana, Bapak Ibu ya. Sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di dalam teks yang telah kita baca ini, yaitu di mana umat Israel meninggalkan Tuhan dan tidak mempedulikan, yaitu satu adalah di sana tabut perjanjian itu selama 20 tahun. Nah, itu tertulis di ayat yang kedua tadi. Nah, kita melihat di sana adalah bagaimana umat Israel meninggalkan Tuhan. Mereka tidak mempedulikan, yaitu tabut perjanjian. Bapak Ibu pernah nggak dengar tabut perjanjian itu? Sering kali ya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak apa isi daripada tabut itu? Bapak Ibu tahu isi daripada tabut itu? Jadi itu digotong, Bapak Ibu ya. Itu digotong pada saat memasuki tanah perjanjian, itu digotong oleh orang-orang Israel. Nah, itu ada satu kotak tapi ada isinya. Bapak Ibu tahu apa isinya? Ada yang tahu apa isinya? Dan itu tidak sembarangan orang yang mengangkat itu, Bapak. Dan itu beberapa kali di dalam, kalau kita baca dari kitab Musa, beberapa orang yang menyentuh itu akan mati, Bapak Ibu. Itu tidak sembarangan disentuh tabut itu. Tahu Bapak Ibu apa isinya? Nah, mesti belajar sekolah minggu nih ya, kalau nggak tahu itu. Masa itu nggak tahu? Nah, itu isinya adalah apa? Hukum Taurat, Bapak. Janji Tuhan yang diturunkan Allah di gunung, di mana? Di Gunung Sinai. Nah, itu sesuatu hal janji yang kudus dan itu dipelihara, Bapak Ibu. Dan itu sebagai suatu tanda di mana kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel melalui apa? Tabut itu. Nah, itu harus dipelihara. Dan di mana tabut itu ada, itu tandanya di situ Allah berada. Allah Yahweh yang disembah oleh orang Israel. Nah, tapi kita melihat di sini, di ayat yang kedua itu, bagaimana umat Israel itu meninggalkan Tuhan dan tidak mempedulikan tabut perjanjian itu selama 20 tahun. Di ayat yang kedua tadi di sana disebutkan, 1, 2, 3 ya. Dan saat kamu itu tinggal di Yerusalem, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Ya, jadi itu artinya bahwa tabut itu tidak dipedulikan oleh bangsa Israel. Mereka meninggalkan Tuhan selama 20 tahun lamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebab akibat yang dialami oleh bangsa Israel. Karena mereka tidak mempedulikan tabut perjanjian itu. Dan itu sesuatu hal yang penting bagi mereka. Dan sehingga mereka boleh sampai di tanah perjanjian karena penyertaan Tuhan. Dan salah satunya momen yang penting ini adalah tentang tabut itu. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di mana ayat yang ketiga itu bagaimana umat Israel mereka mengeluh kepada Tuhan. Nah, kita melihat di situ adalah terjadi masalah. Nah, apa masalah umat Israel sehingga mereka membutuhkan pertolongan Tuhan di sana? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentu masalah yang pertama yang dialami oleh Israel karena mereka meninggalkan Tuhan adalah masalah nyawa. Kita melihat di sana, yaitu di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 di sana dikatakan bahwa ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpah, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Nah, ini masalah nyawa Bapak Ibu ya. Ini adalah masalah nyawa. Karena di situ dikatakan di ayat yang ke-7 bahwa ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul, majulah raja-raja orang Filistin. Nah, kita melihat di situ adalah banyak kerajaan yang akan memerangi, yaitu orang Israel. Ini adalah bahaya maut
sudah di depan mereka. Ini adalah sesuatu hal yang dimana akan mereka mengalami kematian yang dilakukan oleh siapa di sana? Raja-raja orang Filistin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kita melihat di sini adalah Tuhan hadirkan seorang hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan di sana yang diutus Tuhan, yang dipakai Tuhan? Yang bernama siapa? Samuel. Teman-teman silakan ikuti media sosial ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan tayangan ini supaya menjadi informasi bermanfaat bagi teman-teman di luar sana yang belum mengetahui hal ini. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.